aku lagi ngejalin kerjasama dengan salah satu lembaga yang cukup trusted. Nanti kalian bakal lihat ya. Ali target 1000 nggak? Kalian boleh coba lihat deh bottomnya di berapa. Dulu Nice juga targetnya 1000. Begitu turun nggak ada yang percaya gitu. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama, market saham harus kita akui bahwa ini memasuki masa lesu. Kenapa? Karena ini adalah titik all time high IHSG dan nggak bisa lewat all time high-nya. So, di titik all time high ya, di ujung terdapat outflow yang terjadi di IHSG. IHSG saat ini ada potensi terjadi swing low alias support ini breakdown kemudian turun ke bawah. Jika itu terjadi maka koreksi yang ada saat ini tuh masih belum seberapa. Kita boleh lihat bahwa IHSG saat ini amat minim katalisnya amat rendah. Selain karena pemilu yang hype-nya udah beres itu di dalam 1 hari. Kalau kalian sekedar ngingetin ya, setiap election ya, ini election itu IHSG itu turun dulu. Setiap election pemilihan presiden IHSG itu turun dulu, dan kali ini setelah election menurutku ada potensial koreksi di mana IHSG itu nggak ada katalis yang cukup kuat, ada potensi 1-2 bulan ke depan itu koreksi. Nah, buat temen-temen yang kemarin kesel kayak ngerasa telat dapat rally dari big banks yang dari Januari udah ngebut kemudian bagi dividen 3-4%, ini bukan saatnya untuk beli. No, ini saatnya kalian untuk prepare beli. Di berapa? Nah, itu yang paling penting. Kapan terjadi koreksinya? Saya nggak tahu. Tapi di berapa? Nah, itu saya bisa kasih gambaran, karena kalau kita sebut angka dan nominal itu berhubungan dengan data yang udah ada. Kalau kita bicara forecasting kapannya, nah itu I think no one knows gitu loh. Oke? Kita bahas saham sebentar, karena hari per hari ini aja yang diakumulasi itu sedikit banget. Jadi kalau dibicarain sama apa yang menarik saat ini, menurutku 1 bulan ke depan mungkin menarik gitu. Nah, ini BRI udah clear menurutku, ada pattern ini bisa dikatakan descending triangle atau head and shoulders, di mana kalau pecah targetnya 59, 56, 50. Nah, di sini tuh ada gap kecil tuh. Nah, selanjutnya tuh ada gap kecil lagi di bawah di sini, tapi menurutku ini terlalu jauh lah, yang nggak signifikan. Nah, kita coba masukin MA 200. Saya ubah jadi 200 di sini. Tuh di bawah. Nah, ini ya. Ini saat-saat yang tepat untuk kalian beli big banks itu dari sini sampai sini. Kapannya aku nggak tahu, tapi arealnya menurutku 6.000 jangan dulu. Karena 6.000 itu titik dia mulai breakdown di sini. Jadi menurutku it's better 59. Di dekat-dekat 59, 56 sampai MA 200 itu the best buy, the best area untuk beli Bank BRI. Mungkin ini bisa kejadian kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Bagi dividen di April apakah pengaruh? Biasanya kalau menjelang bagi dividen justru banyak yang keluar. Apalagi kalau udah expected ya. Kalau kita lihat BRI kan dari bawah sini udah kenceng banget. Ya, ini bisa jadi price in terhadap dividen tersebut. Kalau kalian lihat hari ini aja, tuh. Ini asingnya keluar terus, asingnya taking profit terus. Nah, tapi kalau kita lihat akumulasi selama ini di areal-areal ini, nah ada potensi mereka lakukan buyback. Nah, jadi ini it's up to you. Kenapa aku bilang menarik? Karena saham itu beda sama kripto ya. Kalau kripto itu masa period dia party itu nggak lama, let's say setahun atau 6 bulan. Kalau saham itu consistently higher high terus dengan time frame yang sedikit berbeda. Nah, jadi risk appetite kalian dijaga. Kalau seandainya kalian memang punya
expert di bidang kripto, ya gedein di porsinya di kripto. Kalau kalian punya risk appetite itu memang kalian paham di bidang market, di saham, ya kalian gedenya tuh di saham. Bukan, dan kalian nggak boleh jadi die hard. Karena di buku Psychology of Money, lu lahir di tahun berapa, itulah yang itu yang menentuin lu bakal suka atau invest di instrumen apa. Nah, kalau lu hidup dari tahun 90-an, nah lu bakal bilang tanah paling bagus. Kalau lu hidup di tahun 2000-an, lu bakal bilang gold paling bagus. Lu hidup di 2010-an, lu bakal bilang bonds paling bagus. Di 2020 mungkin lu bakal bilang kripto atau saham. Nah, at the end, ya, at the end there is no best instrument. There is no the best instrument. Yang ada tuh dia cuman berada di dalam masanya. Dan ini adalah siklus-siklus di mana semua uang, ya seperti pepatah ada gula, ya ada semut. Semua uang, semua semut lagi lari ke yang paling kenceng, yaitu kripto. Gitu. Kalau kalian lihat kripto di 2021, 2022 ketika koreksi, nah itu saat tepat untuk beli kan. Nah, saham belum saat ini, mungkin 1-2 bulan kemudian. Nah, itulah saat paling tepat. Jadi saat market sepi begini, jangan dilawan. Jangan maksa beli terus, karena likuiditas yang sepi itu bisa ngebuat harga saham terdrag down cukup dalam. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas BNI. ISG kering banget. And no problem. Nah, BRI ini ada potensi untuk nyentuh tren lainnya di 58 sampai 56. Menurutku sampai 54 atau 53, 50 itu fine. Oke. Kalau kita lihat Doxum hari ini juga distribusi gede. Ya. Jadi kalian mesti waspada nih. Yang pegang big banks, modal-modal atas, kalau bisa di taking profit dulu. Nah, BCA juga ada double tops tuh. Double tops ini kalau seandainya lewat 5725, nah itu udah breakdown, itu bakal confirm ke 9.500. 9.500 sampai 9.200, nah itu the best untuk entry. Nah, jangan beli sekarang menurutku. Kalau beli sekarang ketinggian. It's better kalau nunggu dia confirm bear pattern, lalu kemudian koreksi, karena koreksinya tuh bakal nyentuh titik all time high-nya. Nah, all time high-nya tuh di sini 95. Kalian spare dia jebol sedikit lah sampai 92. Nah, itu the best to buy. Nah, kalau kita lihat MACD juga, ini tuh udah ada divergence. Ini namanya bear divergence. Nah, di ujung ada foreign keluar, yang merah-merah ini tuh foreign keluar. Nah, di sini ada divergence, di ini ada merah-merah. All time high-nya agak jauh 94. Menurutku BCA is not good time to buy. Ini areal kalau boleh kalian sell atau kurangin porsi. Oke. Nah, itu udah big bank semua. Lalu Bank Mandiri terakhir. Bank Mandiri sih salah satu yang paling kuat sih, tapi dia udah nutup gap. Cuman kalau aku lihat ya, Bank Mandiri tuh lebih baik kalau dia ngebuat wave keempat. Nah, wave keempat ini ada potensi kejadian sampai 6.200. Mungkin aku nggak tahu. Tapi yang pasti kalian boleh coba cek. Jangan beli big bank sekarang hanya untuk dividen. Mungkin nggak wise menurut aku. Tapi kalau Bank Mandiri udah nyentuh 6.700 sampai 6.200, 6.300. Nah, ini wise untuk kalian beli. Ini areal yang cukup fine menurutku. Oke. Oh, ini dari tadi Ali nih, kita coba lihat. Boom. Nah, ini Ali. Foreign akum di Ali, tapi harganya turun terus, dan besok itu nyentuh titik di mana dia mulai sideways. Itu menurutku titiknya cukup penting ya, titik 400. Nah, besok tuh boleh diperhatikan tuh. Ini masih ada lokal-lokalan keluar, foreignnya masuk tapi tipis. Besok 400. Total KI itu masih net buy 370-an. Sayangnya harganya murah, 370. Nah, sekarang saja 430. Jadi mereka jual kapanpun saat ini tuh masih free to sell gitu. Nah, kalau memang mau ikut mereka ya,
itu mestinya di bawah 400 sampai 370 maksimal. Itu untuk Ali. Oke. Target ke 1000 nggak sampai, nyampainya 900 doang, 10% lah di bawah target. Aku ngerekom beli tuh di awal IPO tuh. Di 200-an. Beggar 3, beggar 4 malahan. Cuman 1000-nya nggak nyampe. Nah, lalu kalau Big Banks koreksi, next time-nya itu adalah perbankan yang lagi kenceng-kencengnya ini, itu ada potensi koreksi juga. Kalian lihat Breeze itu udah nge-create pattern yang menurutku ini amat nggak elok untuk dilihat gitu. Aku tuh paling nggak suka kalau ngeliat chart udah begini. Udahlah ada bearish divergence, lalu rising wedge. Ini kalau pecah koreksinya bisa lumayan dalam. Nah di saat itu justru itu saat yang tepat untuk beli. Bukan biasanya kalau begini tuh trader-trader tuh banyak kan udah panik duluan. Ngelihat koreksi 5%, 6% ngerasa kayak wah ini udah end, ini udah selesai, di end of era. Enggak, menurutku kalian lihat foreign yang di bawah masih rutin akum. Ini kalau nanti koreksi itu hanya technical correction. Itu koreksi karena bayarnya tuh udah capek gitu loh. Sellernya yang numpang-numpang di bawah udah keluar terus. Marketnya nggak confident. Nah ini momen yang paling tepat nih kalau mau beli Breeze nih. 23 sampai 22. Kita spare wave 4 tuh bisa nggak sih sampai 2000? Bisa aja. Tapi menurutku sih terlalu offset ya. Sampai 2200 itu menurutku udah cukup dalam untuk Breeze. Oke. Nah, kalau udah Breeze koreksi, ada potensi juga BTN koreksi. Nah, karena ini perbankan semua, BTN sama kayak Big Banks. Kalau BTN menurutku ini tuh lagi awal rally wave 3. Nah, sayangnya di 1500 dia ketahan. Ini kan resist kuat nih 1500 nih. Di 1500 marketnya sepi. Nah, dia ikutlah koreksi. Nah, kalau kita lihat Broksum Maret. Nah, ini tuh foreignnya tuh keluar terus, YU tuh yang rutin kumpulin. Saat ini tuh mereka lagi jualan. Nah kalau memang mau beli 14 sampai ini nih angkanya nih aku udah ada nih. Kalian ikut ini aja nih. Ini best price menurutku. Bang lucu-lucu enggak lah. Enggak main lah. BDMN bagus katanya. Coba lihat ya. Not bad BDMN. Ini kalau lewat. Ini cup and handle lumayan jauh nih. Kalau mau beli itu sampai 2700 oke. Tadi ada yang nanya Medco. I think kalian tahu lah ya kalau Medco, I'm very bullish di Medco. Harga oilnya masih belum kemana-mana padahal masih 80. Sayangnya Medco tuh ada uptrend channel yang nggak bisa lewat nih. Nah ini kalau chart ini di kripto ya, dia langsung begini. Sayangnya ini saham, likuiditasnya lagi susah, ada potensi dia turun dulu. Ya bagusnya kalian yang average atas, ini kita ngomong jeleknya dulu deh. Ngomong jeleknya, kalian yang belinya agak-agak di atas ada potensi merah. Makanya mesti dijaga karena ini resist. Kalian yang beli di bawah, floating profitnya ada potensi berkurang. Tapi bagusnya kalau kalian punya, kalian bisa jual dulu, beli lagi di bawah. Jadi dikasih kesempatan untuk 2-3 kali bolak-balik gitu. Nah hari ini aja itu BB-nya masih akum 32M, gede, ini gede banget. Ini kalau nggak salah dari Maret aja BB-nya tuh udah akum berapa nih? Udah 100-an M, aku nggak ngerti sih ini flow dari mana gitu. Tapi yang pasti ini cukup something untuk Medco. Apalagi kalau oilnya rebound. Nah tapi saat ini nggak rekom untuk beli. Targetku sih honestly cuma 1500. Di atas 1500 menurutku itu bonus. Area sekarang 14, 100 poin menuju target. Kalau kalian baru mau beli sekarang, itu artinya ini resiko, ini untung. Nah ini resiko kalian. Lebih gede resiko loh kalau mau beli sekarang. Goto aku nggak main. Maha kita coba lihat. Hari ini aku masuk Maha. Menurutku bagus. Broksum sih netral. Yang mainin CP, MG. Oh ini hari ini dimainin sama big player nih. Tapi nggak di keep. Nah besok kalau koreksi 18, 19, 18 sampai 17. Itu oke. Ini ada double bottom, udah breakout. Sayangnya tuh terlalu cepet nyampe targetnya. Nah, besok koreksi sebentar, lalu balik ke 200 tuh possible. Nah Japfa ini kemarin kita buat target 1230, hari ini 1200. Double bottom
solid. KMA 200 volume juga meningkat, meskipun foreign keluar nggak masalah. Oke. Itu that's all. Kayaknya aku tadi lihat lagi nggak ada yang di akun terlalu gede market ya. Rata-rata ada seller. Kalau kita perhatiin flow juga kebanyakan outflow. Nah, ini gajah tunggal bagus, ada potensi cup and handle. Kalau break dia ke 1400, potensinya gede, 1100 sampai 1000 lah. Mungkin 1130 sampai 1000 lah, dinaikin dikit. Aku tuh kalau aku buat plan biasanya aku suka spare supportnya jebol, karena biasa kalau support jebol di situ kan big player jadi dapat tambahan lot. Nah itu tinggal diakum di bawah lalu jadi hammer lalu kenceng. Ini gajah tunggal menurutku bagus. Ya semua pada ke crypto, ini kita bentar lagi bahas, oke? Nah kita pindah Bitcoin sekarang. Oh ya, anyway yang nanya, jadi aku bakal kerja sama Stockbit. Aku bakal punya referral dengan Stockbit. Buat kalian yang punya account Stockbit, mau yang udah ada berlaku exciting client, kalau kalian mau pindah ke aku tuh bisa. Nanti kalian bakal masuk ke grupku secara gratis. Aku bakal kasih insight almost every day di sini buat kalian yang mau buat arahan investasi. Kemudian kira-kira banyak orang yang tahu saham tuh bagus, tapi titik entry-nya di berapa? Nah itu kita bisa provide di situ. Tentang TA, tentang Broxun, tentang makroekonomi, kita provide semua di grup itu, semuanya gratis. Nanti kalau memang udah selesai proses aku ke Stockbit, aku bakal kabarin. Dan ini berlaku dengan excited client. Jadi kalian yang udah punya account Stockbit mau pindah ke aku, kalian boleh japri admin, nanti kalian otomatis dimasukin ke grupku. Dan itu lifetime, gratis, nggak berbayar. I just happy to create the community gitu sih. Nanti yang belum punya bakal ada Stockbit referral juga. Nah, and then aku punya channel crypto yang dulu banget, ini namanya Coin for Fun ya. Nanti aku bakal kasih di link. Ini gratis, kalian boleh masuk dan aku nanti bakal open juga. Jadi ini free, nggak ada aku monetize. Aku cuman happy doang ngechat di sini. Dan karena aku juga punya porsi di crypto tapi nggak gede. Nah di sini aku bakal share apapun yang menurutku menarik. Karena saat ini chat-chat crypto itu kebanyakan bullish banget. Kalau di saham kita perlu tunggu 1-2 bulan, di kripto 1-2 hari kecapaian. Kalau di saham nyari 30% itu udah jackpot banget. Kalau di kripto itu 300% baru jackpot, bisa 10 kali lipatnya. Tapi ya ini namanya siklus. Buat kalian yang memang appetite-nya di saham, nothing worry, ini nanti bakal balik lagi ke saham. Buat kalian yang ekspornya di kripto, ya ini momen-momennya kalian. Jadi ingat, kembali lagi saya pernah katakan bahwa nggak ada investasi instrumen yang terbaik, adanya instrumen yang sesuai dengan masanya. Nah, kalian nggak perlu loncat-loncat. Nah, yang jadi masalah tuh loncat. Kripto lagi hype, kalian pindahin semua uang kalian ke kripto. Saham lagi hype, kalian pindahin semua uang kalian ke saham. NFT lagi hype, kalian pindahin semua uang kalian ke NFT. Nah, itu yang ngebuat kalian nggak jadi expert di satu bidang. Kalian harus tentuin di bidang apa yang kalian expert, di bidang apa yang kalian cocok, di bidang apa yang kalian suka, kalian dalamin itu. Cocoknya di mana? Kira-kira pokok pemikiran kalian dengan market tuh cocoknya di mana? Di kripto kah, di saham kah, di NFT kah? Nah, jadilah expert di bidang itu. Nah, kemudian ingat juga bahwa sebagus-bagusnya satu instrumen ada kalanya dia koreksi. Sejelek-jeleknya instrumen ada kala-kalanya dia rebound. Nah, that's why kalian gak perlu loncat-loncat, kalian hanya perlu ngikutin sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Stockbitnya belum, kasih saya waktu 1 atau 2 minggu nanti saya announce. Ini kalau kalian mau masuk udah boleh. Ini aku bakal coba aktifkan lagi. Jadi Instagram aku kalau kalian mau cari tahu pergerakan koin, altcoin atau segala macam, kita coba bahas dulu lah ya, 5 koin dulu ya. Pertama Bitcoin. Ini Bitcoin saat ini ya, nge-create yang namanya pattern bullish pennant. Ini kalau mau cari di saham lagi susah nih. Kalau di saham kebanyakan bearish nih. Nah, sementara supply dari Bitcoin titik tertingginya tuh 69.000 kalau kita pakai acuan USDT ya. Beberapa udah ada yang lewat. Nah, kalau kita pakai USDT itu 69.000. Nah, di 69.000 apakah bakal langsung terbang atau koreksi dulu? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Saya selalu punya
pandangan di market tuh seperti ini. Kita nggak perlu menebak-nebak dia bakal break atau enggak. Yang kita tahu adalah kita cari resiko maksimal kita di mana. Buat plan berdasarkan risk appetite yang kita bisa kontrol. Kalau di viewku ya, Bitcoin itu saat ini tuh berada dalam wave ketiga. Pucuk wave 3 bisa jadi di all time high atau bisa jadi begini. Nah, bisa aja begini. Sering sekali pergerakan instrumen yang terlalu bullish atau yang benar-benar bullish, yang benar-benar hype biasanya ya. Wave 3-nya tuh bablas. Nah, ini wave 3 bablas atau enggak aku nggak tahu. Nah, sekarang mau masuknya gimana buat yang teman-teman yang belum tahu, yang belum punya, dan takut mau masuk. Jawabannya adalah money management. Nah, itu yang nggak pernah akan bisa lepas dari instrumen apapun. Kalian mau di bonds, kalian perlu money management, di NFT perlu, di stocks perlu, di crypto pun perlu. Nah, contoh kalian punya uang 10 juta. In my view ya, Bitcoin begitu lewat all time high itu bakal kenceng gak karuan. Nah, permasalahannya adalah lewat atau enggak, kapan lewatnya, we don't know. Tapi kalau di viewku, maksimal koreksi Bitcoin untuk saat ini adalah di angka ini. Kalau kalian punya 10 juta mau masuk aja 2 juta, 3 juta, 4 juta, atau 5 juta. Masuk di sekarang oke, entry lagi di bawah. Kalau dia masih lanjut naik, ya rezekinya di situ. 5 jutanya kalian pindahin ke altcoin. Enggak, nah itu betul tuh, enggak ada yang aman. Saham tuh enggak aman. Kripto tuh lebih beresiko lagi. Tapi itu tergantung dengan resiko yang berani kalian ambil atau enggak kan. Nah, setelah Bitcoin ada potensi koreksi atau Bitcoin rally, nah itu bakal nyusul altcoin session. Nah, kalian mau coba tahu, boleh deh coba. Kalian komen di bawah mau diliatin apa. FTM. Aku pakai satuan USDT aja ya semua ya, biar bareng ya. Ini mah gini ya. Ini kalau di fase week off ini namanya reaccumulation, dan reaccumulation di bawah ini ada potensi untuk dia break. Potensi ke atas 1. Jadi ini ada potensi untuk kalian dapat 50, 60% nih potensi profit. Nah, area support di 0,57. Maksimal koreksinya sampai sini 0,7. Jadi nggak bisa lewat titik resist terkuatnya, atau ini kalau dinamain Darvas box. Nah, ini tuh resisten kuatnya. Nah, kemarin tuh ada taking profit, nggak confident. Nah, ini pertanda koreksi dulu sebentar. Nah, areal koreksi selanjutnya maksimal itu sampai ke areal ini di 55,8. Nah, targetnya tuh ke 1,2. Ini koin FTM USDT. Nah, buat kalian yang pengen buat plan, nah menurutku begini. Kalau kalian mau HK ya kayak tadi, mau beli Bitcoin punya 10 juta. Mau beli Bitcoin 10 juta takut, nah belinya 5 juta. Kalau seandainya Bitcoinnya masih naik, ya syukuri 5 jutanya dipakai untuk altcoin. Jadi ini tuh mirip dengan pergerakan saham. Kalau saham blue chip rally, second linernya tuh diem, kecuali ada tumpahan likuiditas yang gila banget gitu. Aduh, aneh, aku bingung, koinnya banyak banget, cuy. Oke, Matic ya. Aku coba ambil yang memang kelihatan di kolom chat ya. Nah, Matic tuh begini. Matic tuh ke 1,6. Maksimal koreksi itu aku udah buat. Ini dari kemarin aku buat, kayaknya udah naik tuh. 0,9 ini baru breakout nih. Nah, kalau mau beli itu pas tuh momennya tuh. Targetnya ke 1,6. Oke, lalu kita lihat Luna. Luna ada pattern inverted hand and shoulders. Ini tuh ada rejection jelas di sini. Plop candle hammer ini. Dan ini mirip Bitcoin di atas. Bitcoin di atas itu ada penan. Ini juga ada penan, dan di bawah. Kalau Bitcoinnya koreksi atau mulai koreksi, nah ini bisa kenceng nih. Cuman so far ya,
Kalau kita mengacu sama base di bawah, targetnya tuh masih belum terlalu jauh. Targetnya baru di angka 1. Nah, it could be more kalau seandainya memang ada flow tambahan, tapi so far yang kelihatan tuh baru di 1. Manta aku nggak bisa baca kalau begini, masih ini karena baru listingnya, masih nggak begitu clear. Doge, ini mau nanya Elon Musk baru bisa. Aduh gila sih ini. Ampun. Ini Doge sama dengan yang tadi tuh, yang pertama kita bahas tuh apa tadi tuh yang pertama tuh. Jadi nanti aku bakal ada tim yang ngebahas Funda juga, ngebahas project-project koin. Di grupku aku bakal post, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat boleh di-share. Ini aku buat ngisi waktu luangku aja, karena di saham tuh sekarang lagi sepi. Memang saat-saatnya rest dulu. Doge 0,25. Koreksi sayangnya ini kalau koreksi bisa agak dalam nih, 0,18 nih. 0,108 bisa koreksi sampai situ. Nah kalau kalian mau beli HK oke, siapin duit di bawah, tapi 0,1 maksimal. Targetnya 0,25. 0,25 itu berapa persen itu? 50% lebih. Gila ya koinnya. Kalau di saham mana bisa dapat begini? PP, ini dari kemarin juga banyak banget PP. PP aku pakai satuan USDT. Wow. Nah, kalau kayak begini kalian udah pakai mesti pakai Fibonacci nih. Nah, ini kena nggak bisa lewat target PP itu ke sini nih, 0,00001014 ini shit. Ini benar-benar shitcoin nih. Kalau koreksi ya ada susah lah, ini terlalu tinggi, ini nih agak serem nih. Kalau salah entry habis duit kalian. Ini kalau kayak begini aku skip ya. Kita bahas XRP. XRP USDT aku suka nih kalau nganalisa chart begini nih. Ini XRP mirip dengan yang tadi, yang ada inverted and shoulders. Ini udah penan juga. Ini kalau aku lihat ya, believe it or not ya, XRP ini kalau kita lihat dari garis besar, dia ada channel, uptrend channel, dan trend lainnya tuh kejaga banget. Nah, di ujung itu ada volumenya cukup gede di sini. Nah, wajar kan? Ini namanya masa bullish. Dan ini tuh ada pattern cup and handle. Ini sebuah cup, ini sebuah handle. Targetnya so far, kita ambil yang pendek dulu. Ke 0,7. Nah, kalau lewat 0,7 ini potensinya tuh ada tuh ke uptrend channelnya tuh. Dengan catatan dia wajib ngelewatin titik 0,75. Nah, jadi menurutku dia bakal ke 0,75. Kalau ini lewat, nah baru ke sini. Nah, ini potensinya ada nih XRP nih. Apalagi ini bukan koin, bukan koin sembarangan lah inilah. Ini chart daily, enggak weekly. LTC. Jadi sorry ya, kalau aku udah mulai selesai baru bahas, lalu aku biasanya baru baca komen. Nah, di situ itu yang kebahas jadinya. Karena kalau salah satu ini udah kayak running thread cuy. Ini clear, ada ascending triangle. LTC targetnya ke 100,5. Di atas itu belum tahu, belum kelihatan. Kalau yang tadi itu yang SRP itu yang potensinya gede tuh. Oke, hebar. Waduh. Ini buat yang punya kripto nih semua, apalagi yang punya altcoin lagi senyum-senyum nih. Nah, ini sama week of pattern di mana ada reaccumulation di bawah. Target dari Heibar itu ke 0,17 karena biasanya ya begini. Aku kasih satu teori ya.
Kalau ada pergerakan turun begini, artinya resistennya nggak kuat. Kenapa? Karena most likely yang begini tuh muncul karena orang panik selling. Jadi orang baru pegang di sini, turun, coba nampung, cut loss, coba nampung, cut loss, coba nampung, cut loss, coba nampung, cut loss. Di sini baru banyak transaksi. Alias orang yang megang di harga ini tuh sedikit. Yang artinya kalau harganya udah menyentuh harga ini, resistennya di sini tuh nggak kuat dan itu bisa langsung kayak turun bawah naik, naik ke atas juga kenceng. Itu ada teorinya apa itu namanya aku udah lupa. Ada sebutannya. Intinya areal koreksi yang sebatang-sebatang begini kalau seandainya dia lewat itu juga naiknya bakal kenceng gitu. Nah, ini targetnya ke 0,2 tuh possible tuh. Hebar tuh. Nah, koreksinya di berapa? Menurutku 0,1 tuh udah maksimal koreksinya. Karena ini udah break, ini udah clear, volumenya juga gede, ini siap-siap aja nih. Nah, ini mungkin besok, lusa, atau Jumat nanti aku bahas udah kena kali, bisa jadi nih. ARKM, halo bro. Bro Edwin, kita bahas ARKM USDT. Aduh, ini ampun lah, udah nggak ngerti aku kalau begini. Ampun. Fed AI, Fed USDT. Ini aku juga ampun lah guys. Oke, jadi mungkin ini sekian. Aku memang cuma bisa bahas setengah jam karena hari ini aku ada kerjaan di luar. Nanti kita coba aktifnya di grup aja. Dan setiap malam aku usahain live untuk update perkembangan yang udah aku bahas. Sekian dan thank you.